Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Murniati, SPD MPD, guru SD 15 Jole, calon guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Sopeng. Pada kesempatan ini saya bersama rekan sejawat SD 15 Jole berkolaborasi dengan SD 14 Pangimpange akan mengadakan workshop in-house training budaya positif di sekolah sebagai tugas kami di aksi nyata modul 1.4. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada hari ini kita hadir di tempat ini. Bapak Ibu guru yang saya hormati, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan hinayahnya sehingga pada hari ini kita masih diberi kesempatan kesehatan sehingga hadir dalam kegiatan kami sebagai calon guru penggerak angkatan 7 dalam berbagi praktik budaya positif. Salawat dan salam kepada junjungan Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi pembawa kebenaran dan kebajikan untuk umatnya. Mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu karena telah mengganggu mungkin waktu istirahatnya untuk bekerja sama dengan kami, dan terima kasih atas kolaborasinya antara guru dari SD 15 Jole dan SD Negeri 14 Pangimpange. Bapak Ibu guru yang saya hormati, saya berdiri di hadapan Bapak dan Ibu bukan untuk menggurui, bukan untuk karena lebih dari Ibu dan Bapak guru, tetapi saya hadir di sini untuk berbagi praktik positif, untuk berkolaborasi dengan Bapak Ibu berkaitan dengan tugas kami sebagai CGP Angkatan 7, di mana di modul 1 terkhusus modul 1.4 ada kegiatan aksi nyata yang harus berbagi praktik positif dengan rekan-rekan guru. Kita perhatikan slide di atas, yaitu penerapan budaya positif. Di dalam kegiatan CGP ada beberapa yang kami terima, yang kami pelajari. Dalam modul 1 itu ada 4 kegiatan atau pelajaran yang kami terima. Yang pertama modul 1.1 tentang filosofi Ki Hajar Dewantara. Kemudian 1.2 ada nilai dan peran guru penggerak. Kemudian yang ketiga ada visi guru penggerak, dan yang keempat di modul 1.4 itu budaya positif. Materi-materi yang kami dapatkan baik dari instruktur, fasilitator maupun dari pengajar praktik. Jadi latar belakang dari materi kita hari ini yaitu dari Standar Nasional Pendidikan, di mana di dalamnya lingkungan yang positif sangat diperlukan agar pembelajaran yang terjadi adalah pembelajaran yang berpihak pada murid sebagaimana tertuang dalam standar proses dan standar nasional. Kemudian sesuai dengan modul 1.1
Satu, filosofi Ganjar Dewantara. Yang sangat penting dalam filosofi ini adalah bahwa pembelajaran berpihak pada murid. Seorang pendidik diibaratkan sebagai petani dan anak didik kita diibaratkan sebagai bibitnya. Yang menanam padi misalnya hanya dapat menuntun tumbuhnya padi. Ia dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman padi, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat atau jamur yang mengganggu hidup tanaman pada padi dan lain sebagainya. Jadi intinya di sini guru itu hanya menuntun murid. Jadi namun petani tidak mungkin dapat mengubah bibit mangga menjadi anggur, karena itu merupakan kodrat alam dan dasar yang harus diperhatikan dalam pendidikan, dan itu di luar kecakapan atau kehendak kita sebagai pendidik. Jadi guru yang hebat itu adalah petani yang sukses. Lanjut, apa itu budaya positif? Mengapa budaya positif perlu tercipta di lingkungan Anda beraktivitas? Budaya positif lahir dari kata disiplin positif. Disiplin positif lahir dari kesepakatan atau aturan atau norma yang telah disepakati bersama. Peraturan atau norma-norma adalah nilai-nilai akan kebajikan universal yang kita yakini bersama. Pembiasaan yang bernilai positif. Pembiasaan yang bernilai positif yang akan menimbulkan rasa aman dan nyaman pada murid dalam proses pembelajaran mengandung sejumlah kegiatan yang mampu menumbuhkan karakter murid, dapat mendorong murid untuk mampu berpikir, bertindak, dan mencipta sebagai proses memerdekakan diri sehingga murid lebih cepat mandiri dan bertanggung jawab. Dengan kesimpulan bahwa setiap orang harus mempertanggungjawabkan diri serta tata tertib laku dirinya, segala hak dan kewajiban. Maksudnya di sini pembiasaan. Sebenarnya kita sudah lakukan ini. Pembiasaan yang sering kita lakukan sebelum jam pelajaran dimulai, yaitu adanya literasi, kemudian ada salam, baik itu berupa berjabat tangan ataupun ucapan yang disampaikan oleh murid kepada guru. Pembiasaan untuk menciptakan disiplin di sini juga adanya aturan-aturan yang mengharuskan siswa datang tepat waktu. Kemudian ada kegiatan, misalnya hari Senin upacara bendera itu dilaksanakan pukul 7 misalnya. Pada hari Selasa ada lagi kegiatan, bisa berupa SKJ atau lain-lainnya. Jadi seseorang harus paham betul alasan mengapa melakukan suatu pekerjaan, sehingga motivasi yang terbangun adalah motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Intrinsik adalah motivasi dari dalam, timbul dari dalam. Kemudian intrinsik adalah ada pengaruh dari lingkungan atau dari orang lain. Belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberi hukuman. Justru itu adalah
satu alternatif terakhir, dan kalau perlu tidak digunakan sama sekali. Disiplin positif merupakan unsur utama dalam terwujudnya budaya positif. Nah, nilai-nilai kebajikan universal. Dengan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsik akan terbangun, sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Salah satu nilai kebajikan yang ingin dicapai setiap anak Indonesia perilaku. Mengapa kita melakukan segala sesuatu? Pernahkah Anda melakukan sesuatu untuk mendapat senyuman atau pujian dari orang lain? Untuk mendapat hadiah? Apakah kita melakukan sesuatu karena ada dorongan dari lingkungan atau dari orang lain? Apalagi kira-kira alasan Anda melakukan sesuatu. Disiplin positif sebagai bentuk kontrol diri, yaitu belajar untuk kontrol diri agar dapat mencapai suatu tujuan mulia. Disiplin diri dapat membuat seseorang menggali potensi menuju sebuah tujuan. Mempelajari bagaimana cara kita mengontrol diri dan bagaimana menyesuaikan diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai, dengan kata lain mampu bertanggung jawab atas apa yang dilakukan. Jadi seseorang harus paham betul alasan mengapa melakukan suatu pekerjaan, sehingga motivasi yang terbangun adalah motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Intrinsik adalah motivasi dari dalam, timbul dari dalam. Kemudian ekstrinsik adalah ada pengaruh dari lingkungan atau dari orang lain. Belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberi hukuman. Justru itu adalah satu alternatif terakhir, dan kalau perlu tidak digunakan sama sekali. Disiplin positif merupakan unsur utama dalam terwujudnya budaya positif. Nah, nilai-nilai kebajikan universal. Dengan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsik akan terbangun, sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Salah satu nilai kebajikan yang ingin dicapai setiap anak Indonesia yang kita kenal dengan profil pelajar Pancasila, karena nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Jadi sebelum kita lanjut, mungkin kita bisa dulu menyanyi-nyanyi tentang profil pelajar Pancasila. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa, yang beradab mulia, keterbiaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernatif. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa, yang beradab mulia, berterima
Silakan duduk. Oleh sebab itu, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin sehingga mereka bisa berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dan bukan ekstrinsik. Sekarang Bapak Ibu bisa menuliskan nilai-nilai kebajikan yang menjadi dasar untuk melahirkan disiplin positif di lingkungan sekolah atau di kelas Bapak Ibu. Jadi ada beberapa contoh nilai-nilai kebajikan, mulai dari sikap murid atau peserta didik itu bisa toleransi, rasa hormat, integritas. Jadi itu salah satu contoh dari murid. Kemudian ada karakter Indonesia. Jadi profil pelajar Pancasila itu merupakan terobosan dari negara kita Indonesia yang sebelumnya kurikulum kita itu selalu kita bercermin dari negara luar. Sekarang Indonesia sudah memiliki terobosan tersendiri, yaitu profil pelajar Pancasila yang tadi kita sudah nyanyikan, ada 6 dimensi di dalamnya. Ya, jadi sekarang Bapak Ibu sudah menuliskan, silakan naik tempel di atas nilai-nilai kebajikan. Silakan naik tempel satu-satu. Berperilaku. Mengapa kita melakukan segala sesuatu? Pernahkah Anda melakukan sesuatu untuk mendapat senyuman atau pujian dari orang lain? Untuk mendapat hadiah? Apakah kita melakukan sesuatu karena ada dorongan dari lingkungan atau dari orang lain? Apalagi kira-kira alasan Anda melakukan sesuatu. Disiplin positif sebagai bentuk kontrol diri, yaitu belajar untuk kontrol diri agar dapat mencapai suatu tujuan mulia. Disiplin diri dapat membuat seseorang menggali potensi menuju sebuah tujuan. Mempelajari bagaimana cara kita mengontrol diri dan bagaimana menyesuaikan diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai, dengan kata lain mampu bertanggung jawab atas apa yang dilakukan. Jadi seseorang harus paham betul alasan mengapa melakukan suatu pekerjaan, sehingga motivasi yang terbangun adalah motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Intrinsik adalah motivasi dari dalam, timbul dari dalam. Kemudian ekstrinsik adalah ada pengaruh dari lingkungan atau dari orang lain.
Belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberi hukuman. Justru itu adalah satu alternatif terakhir dan kalau perlu tidak digunakan sama sekali. Disiplin positif merupakan unsur utama dalam terwujudnya budaya positif. Nah, nilai-nilai kebajikan universal. Dengan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsik akan terbangun, sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Salah satu nilai kebajikan yang ingin dicapai setiap anak Indonesia yang kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Karena nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Jadi sebelum kita lanjut, mungkin kita bisa dulu menyanyi-nyanyi tentang profil pelajar Pancasila. Ya, kita berdiri dulu. Mengajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa, yang beradab mulia, berkelindahan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar tipis. Mengajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa, yang beradab mulia, berkelindahan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar tipis. Ya, silakan duduk.
peserta didik yang memiliki disiplin sehingga mereka bisa berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dan bukan ekstrinsik. Sekarang Bapak Ibu bisa menuliskan nilai-nilai kebajikan yang menjadi dasar untuk melahirkan disiplin positif di lingkungan sekolah atau di kelas Bapak Ibu. Jadi ada beberapa contoh nilai-nilai kebajikan mulai dari sikap murid atau peserta didik itu bisa toleransi, rasa hormat, integritas. Jadi itu salah satu contoh dari murid. Kemudian ada karakter Indonesia. Jadi profil pelajar Pancasila itu merupakan terobosan dari negara kita Indonesia yang sebelumnya kurikulum kita itu selalu kita bercermin dari negara luar. Sekarang Indonesia sudah memiliki terobosan tersendiri, yaitu profil pelajar Pancasila yang tadi kita sudah nyanyikan, ada 6 dimensi di dalamnya. Ya, jadi sekarang Bapak Ibu sudah menuliskan, silakan naik tempel di atas nilai-nilai kebajikan. Silakan naik tempel satu-satu. Ya, jadi itu ada beberapa nilai-nilai kebajikan yang Bapak Ibu sudah tuliskan. Selanjutnya, bagaimana upaya mewujudkan budaya positif terkaitan dengan teori motivasi, hukuman dan penghargaan, restitusi, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas atau kesepakatan kelas,
dan segitiga restitusi. Jadi ini adalah materi di modul 1.4 yang langsung berkaitan dengan siswa. Yang pertama, teori motivasi, 3 perilaku manusia. Untuk memotivasi manusia menghindari ketidaknyamanan atau hukuman adalah tingkat terendah dari motivasi perilaku manusia yang bersifat eksternal. Yang kedua, adanya imbalan atau penghargaan adalah perilaku mengharapkan hadiah atau imbalan yang juga bersifat eksternal. Kemudian yang ketiga, menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang kita percaya adalah motivasi yang akan membuat kita memiliki disiplin positif karena motivasi berperilakunya bersifat internal bukan eksternal. Nah, sekarang kita lihat Bapak Ibu berada di posisi mana. Sebagai seorang murid, saatnya hadir di kelas. Motivasi apakah yang mendasar tindakan tersebut? Motivasi diri sendiri tentang bagaimana kita berperilaku, alasan mengapa kita melakukan sesuatu, ataukah kita melakukan sesuatu karena adanya dorongan dari lingkungan atau dorongan orang lain. Terkadang kita melakukan sesuatu karena menghindari rasa sakit atau ketidaknyamanan. Terkadang juga kita melakukan sesuatu untuk mendapatkan apa yang kita mau. Hukuman, penghargaan dan restitusi. Hukuman bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Hukuman bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan, dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui kesepakatan atau pengarahan dari pihak guru, baik sebelum atau sesudahnya. Hukuman yang diberikan bisa berupa fisik atau psikis. Murid atau anak disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata. Hukuman ini memiliki pengaruh. Jadi itu ada pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Kemudian penghargaan tidak efektif. Penghargaan merusak hubungan. Kemudian penghargaan mengurangi ketepatan. Karena kembali dulu di sini penghargaan merusak hubungan itu maksudnya begini. Misalnya anak-anak diberi sebuah penghargaan. Yang mendapatkan penghargaan itu bisa saja akan dijauhi oleh teman-temannya. Jadi ini yang termasuk merusak hubungan. Kemudian penghargaan menurunkan kualitas. Kemudian lanjut, penghargaan bisa mematikan kreativitas. Penghargaan menghukum. Dan yang terakhir, motivasi dari dalam diri. Saat kita berulang kali menjanjikan hadiah kepada murid agar berperilaku bertanggung jawab atau
atau disiplin dalam belajar, atau kepada seorang guru agar melakukan pekerjaan yang lebih berkualitas dan tanggung jawabnya, maka kita sedang berasumsi bahwa mereka tidak dapat melakukannya, atau mereka tidak dapat memilih atau melakukannya hingga mereka melakukannya karena mengharapkan suatu hadiah. Dihukum oleh penghargaan, hal tersebut memiliki pengaruh dampak negatif, bahwa tindakan memberikan penghargaan nilainya sama dengan menghukum seseorang. Sementara disiplin dalam bentuk konsekuensi sudah terencana atau sudah disepakati, sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Umumnya bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru atau sekolah, dan murid sudah mengetahui sebelumnya konsekuensi yang akan diterima bila ada pelanggaran. Pada konsekuensi, murid dapat dibuat tidak nyaman untuk jangka waktu pendek, meskipun konsekuensi yang diberikan berdasarkan suatu data yang umumnya dapat diukur. Kemudian restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini sesuai dengan pendapat Gosen pada tahun 2004. Jadi tapi tidak semua tindakan itu direstitusi, hanya tindakan yang merugikan orang lain dan dilakukan secara berulang-ulang. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang seorang yang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ini pendapat dari Charles Gosen tahun 1996. Posisi kontrol guru. Jadi guru itu memiliki 5 posisi kontrol. Yang pertama, guru sebagai penghukum. Kemudian guru sebagai manajer. Yang ketiga, guru sebagai pemantau. Kemudian yang keempat, guru sebagai teman, dan guru sebagai pembuat orang merasa bersalah. Yang mana dimaksud guru sebagai penghukum? Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah patuhi aturan atau awas. Kamu selalu saja salah. Selalu, pasti selalu yang terakhir selesai. Guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu cara dia. Kemudian posisi kontrol guru sebagai pembuat merasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Membuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa nyaman, bersalah atau rendah diri. Kata-kata yang keluar dengan lembut akan seperti ini. Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu.
Berapa kali Bapak harus memberitahukan kamu? Gimana coba? Kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini. Di posisi ini murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka. Selanjutnya, posisi kontrol guru sebagai teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif atau positif. Positif di sini berupa hubungan baik yang terjadi antara guru dan murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Jadi perkataan yang sering muncul di sini, ayo bantulah demi Bapak ya, atau ayo ingat tidak ayo ingat tidak bantuan Bapak selama ini. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa. Nanti Ibu bantu bereskan. Hal negatif dari posisi teman adalah bila suatu saat guru tersebut tidak membantu, maka murid akan kecewa dan berkata, "Saya pikir Bapak teman saya." Murid merasa dikecewakan dan tidak mau lagi berusaha. Hal ini yang mungkin timbul adalah murid hanya akan bertindak untuk guru tertentu dan tidak untuk guru lainnya. Murid akan tergantung pada guru tersebut. Selanjutnya, posisi kontrol guru sebagai pemantau. Memantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasar pada peraturan dan konsekuensi. Dengan menggunakan sanksi dan konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid. Sebagai seseorang yang menjalankan posisi pemantau, di pertanyaan yang diajukan seorang pemantau, ya ini peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya apa? Seorang pemantau sangat mengandalkan perhitungan, catatan data yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Posisi ini akan menggunakan stiker, slip catatan, daftar cek. Posisi pemantau sendiri berawal dari teori. Kemudian yang terakhir adalah posisi kontrol guru sebagai manajer. Jadi sebenarnya ini yang diharapkan, guru itu adalah sebagai manajer. Posisi terakhir adalah posisi manajer, posisi di mana guru membuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atau permasalahannya sendiri. Seorang manajer telah memiliki keterampilan posisi teman maupun pemantau, dan dengan demikian bisa jadi di waktu-waktu tertentu kembali kepada kedua posisi tersebut bila diperlukan. Jadi guru sebagai manajer itu sudah ada
kolaborasi antara guru sebagai pemantau maupun sebagai teman. Kata-kata yang sering muncul di sini untuk sebagai guru, sebagai manajer adalah apa yang kita yakini. Kembali keyakinan kelas, maksudnya kesepakatan bersama. Kemudian, apakah kamu meyakininya? Kemudian, jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu. Apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Tugas seorang manajer bukan untuk mengatur perilaku seseorang. Kita membimbing murid untuk dapat mengatur dirinya. Seorang manajer bukannya memisahkan murid dan kelompoknya, tetapi mengembalikan murid tersebut ke kelompoknya dengan lebih baik dan kuat. Keyakinan keras. Keyakinan kelas merupakan nilai universal yang diyakini bersama, baik tersurat maupun tersirat, yang berasal dari dalam diri yang ingin kita sepakati bersama dalam bentuk kesepakatan kelas. Dengan menekankan nilai-nilai kebajikan pada keyakinan murid akan lebih memotivasi dari dalam, lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa mengetahui makna sebagai bentuk upaya dalam menerapkan budaya-budaya positif. Dalam hal ini, murid diajak berdiskusi tentang tanggung jawab dan hak masing-masing warga kelas, yaitu apa tugas guru dan bukan tugas guru, serta apa tugas murid dan bukan tugas murid. Jadi sekarang kita akan menyusun keyakinan kelas. Bagaimana bentuk keyakinan kelas itu? Yang pertama adalah ditanyakan dulu kepada murid kelas impian mereka. Mereka mengimpikan kelas yang bagaimana agar mereka betah berada dalam kelas, betah mengikuti pelajaran. Kemudian menentukan nilai-nilai kebajikan. Kemudian selanjutnya mereka menyusun keyakinan kelas mereka. Nanti dipilih, jadi setiap siswa atau murid itu membuat impian kelasnya, kemudian menuliskan nilai kebajikan dari keyakinan kelas tersebut. Jadi keyakinan kelas itu lebih bersifat abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Jadi rekan-rekan guru silakan menyusun kembali keyakinan kelas sesuai dengan nilai-nilai kebajikannya.
Kami sudah melakukan keyakinan kelas di kelas 6. Bapak Ibu bisa melihat video atau kegiatan kami yang telah kami lakukan. Kemudian dilihat, ya, imbalan dari satu yang sama berarti akan disebutkan. Sebelum masuk ke sini, anak memahami apa itu keyakinan kelas. Ya, keyakinan kelas itu sebelumnya adalah tata tertib kelas. Ya, nah sekarang berubah jadi keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu disusun bersama, ya, kemudian disepakati bersama, ya, tidak ada satu yang buat sendiri untuk mendisiplinkan diri, nah supaya tercipta nilai-nilai kebajikan dari dalam diri anak. Apa itu keyakinan kelas? Jadi anak nanti bisa bangun di dalamnya, ya. Apa saja yang membuat anak-anak merasa nyaman, aman dalam kelas, ya. Misalnya kalau ada temannya sebentar belajar atau temannya dalam kamar, apakah anak-anak itu tidak terganggu? Nah, kemudian bagaimana lingkungan kelasnya? Apakah bosnya itu berpengaruh saat akan belajar? Kemudian bagaimana kenyamanannya? Ya, kenyamanannya jika anak sedang belajar, anak-anak mengganggu, ya. Kemudian bagaimana keindahan kelas, ya, seperti barang-barang atau buku yang sudah anak-anak ambil, apakah akan berserakan atau dikembalikan ke tempatnya seperti semula. Jadi seperti itu, ya, jadi anak-anak bisa merasakan. Tapi pada saat merasakannya itu menggunakan kalimat positif, ya, dipahami. Mungkin pada saat tulis namanya, ya. Kemudian silakan isi keyakinan kelas menurut kalian yang harus kita sepakati bersama. Bisa? Oke. Sebelum menyusun keyakinan kelas, impikan dulu kelas yang bagaimana yang kalian maui, ya. Kemudian bagaimana mewujudkan impian tersebut, ya. Jadi silakan tulis kelas impiannya, kemudian bagaimana mewujudkan kelas impian tersebut. Nah, setelah kalian tulis nanti, kita tempelkan di sini kelas impian. Lanjut ke mewujudkan kelas impian, ya. Bisa? Oke. Sudah menempelkan kelas impian, kemudian cara mewujudkannya, dan terbentuklah keyakinan kelas. Kita rangkum keyakinan kelas yang lain sudah disebut. Yang pertama di situ ada, karena hari ini kita sudah menyusun keyakinan kelas untuk semester 2. Nah, semoga kita dapat melaksanakannya dengan baik supaya impian kelas kita terwujud. Ini untuk semua agar di dalam kelas kita suasana belajar yang kalian impikan. Rata-rata yang diimpikan adalah aman dan nyaman. Jadi keyakinan kelas itu lebih bersifat abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal
Jadi rekan-rekan guru silakan menyusun kembali keyakinan kelas sesuai dengan nilai-nilai kebajikannya. Tindakan yang dilakukan oleh guru melalui proses dialog untuk membawa siswa menaati kesepakatan kelas yang ditetapkan dan mengakui secara sadar dan terbuka ketika melakukan kesalahan serta merasakan kenyamanan ketika sudah berperilaku jujur, mandiri dan bertanggung jawab. Karena kesepakatan telah dibuat atas kesepakatan bersama murid dan guru, maka dampak dari pelanggaran akan kesepakatan tersebut juga dibuat atas kesepakatan bersama murid dan guru. Konsekuensi akan pelanggaran kesepakatan bersama juga lahir atas kesepakatan murid dan guru yang sifatnya membangun. Nah, sekarang sebelum kita masuk di praktik segitiga restitusi, terlebih dahulu kita melakukan dulu briefing. Ya, Bapak Ibu silakan berdiri. Buka tutup, bertepuk tangan. Buka tutup, bertepuk tangan. Buka tutup, tangan di pinggang memang. Buka tutup, tangan di bahu memang. Buka tutup, bertepuk tangan. Digulung-gulung sambil tertawa. Digulung-gulung sambil menangis. Digulung-gulung sambil teriak. Digulung-gulung jadi aku. Oke, terima kasih kepada. Jadi gerakan cepatnya ya. Jadi terima kasih kepada Bapak Ibu guru. Lanjut kita melihat video restitusi. Restitusi yang kedua ini karena merugikan orang lain. Yang pertama tadi sudah dilakukan.
yang pertama tadi sering dilakukan, sering penampilan. Bukan tutup bertepuk tangan di gulung-gulung sambil tertawa. Hahaha, di gulung-gulung sambil menangis. Di gulung-gulung sambil teriak. Di gulung-gulung jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Yang saya ingin tanyakan di sini yaitu apa perbedaan antara kodrat alam dan kodrat sama? Jadi yang ditanyakan Ibu tadi mengenai kodrat alam dan kodrat zaman. Ki Hajar Dewantara mengingatkan bahwa pendidikan diberikan sesuai dengan kodrat alam dan zamannya. Kodrat alam itu berkaitan dengan sifat atau bentuk lingkungan di mana anak berada, bawaannya, begitu juga dengan bawaannya. Kemudian kodrat sama itu berkaitan dengan isi dan irama. Pada zaman sekarang pendidikan harus diberikan sesuai dengan zamannya, di mana anak-anak harus memiliki keterampilan IT di abad 21 ini dan harus dipadukan dengan kodrat alam di mana anak tersebut berada. Misalnya anak yang berada di daerah pegunungan tidak mungkin bisa disamakan dengan anak yang berada di daerah perkotaan. Begitu juga mungkin kita dulu pada saat jadi murid, mungkin kita pernah mengatakan bahwa kenapa harus berpihak pada siswa? Itu karena adanya perubahan zaman. Dulu pada saat kita jadi murid, itu belum ada IT. Kita belum dipengaruhi oleh teknologi. Kalau sekarang anak-anak lahir di masa IT. Jadi itu adalah kita harus mengajar sesuai dengan kodrat zamannya anak-anak. Mungkin itu Bu yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Seperti yang dijelaskan tadi bahwa salah satu bentuk budaya positif itu adalah dengan membuat keyakinan kelas. Setelah siswa saya menyusun keyakinan kelas di kelas saya, yang ditulis itu kebanyakan sama yang ada di tata tertib sekolah. Yang ingin saya tanyakan, mungkin bisa dijelaskan apa perbedaan tata tertib yang ada di sekolah dengan keyakinan kelas itu. Terima kasih banyak. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Antara keyakinan dan peraturan kelas yang sebenarnya masih ada kesamaan dengan peraturan kelas. Perbedaannya di sini, peraturan kelas itu dibentuk atau disusun sesuai dengan hasil kesepakatan guru antar guru. Kalau keyakinan kelas itu dibuat sesuai dengan kesepakatan antara guru dan siswa atau murid, walaupun hasilnya bisa saja sama. Kemudian ini juga untuk menimbulkan motivasi dari dalam sesuai dengan keyakinan siswa. Karena kembali kita pada filosofi Ki Hajar Dewantara mengharapkan pembelajaran berpihak kepada murid.
Tugas kita sebagai guru adalah menuntut mereka mencapai cita-cita. 5 posisi kontrol guru. Mungkin sebelum-sebelumnya kita berada di posisi penghukum, posisi pembuat rasa bersalah, kemudian posisi sebagai teman. Kita memperbaiki diri untuk menuju ke posisi sebagai manajer. Begitu juga dengan pimpinan kelas. Sebelumnya adalah peraturan atau tata tertib yang dibuat atau disepakati guru. Sekarang kita punya pimpinan kelas yang disepakati oleh murid dan guru, karena yang akan melaksanakannya juga adalah murid dan guru. Kemudian tujuan mulia dari penerapan disiplin positif adalah agar terbentuk murid-murid yang berkarakter, berdisiplin, santun, jujur, peduli, bertanggung jawab, dan merupakan pembelajar sepanjang hayat sesuai dengan standar kompetensi lulusan yang diharapkan. Demikianlah untuk kegiatan saya pada hari ini. Semoga kedepannya kita lebih baik lagi, dan kemungkinan masih ada kegiatan-kegiatan selanjutnya yang mungkin akan masih mengharapkan kolaborasi dari Bapak Ibu dalam kegiatan saya ini, karena ini baru aksi nyata 1. Semoga apa yang kita lakukan pada hari ini mendapatkan berkah dan bernilai ibadah di sisinya, dan dapat diimplementasikan kepada peserta didik kita. Sekali lagi saya ucapkan mohon maaf dan terima kasih kepada rekan-rekan guru atas kerjasama dan kolaborasinya pada hari ini. Dan saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.